Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan ujian munakasah yang akan diuji oleh para Dewan Penguji. Saya sendiri sebagai Ketua Dr. Muhammad Idris MAG, Sekretaris Dr. Mustafa MPDI, Sulaiman Mapiase LD, LC, MD, MDUK, PHD sebagai penguji utama pada hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di gambar ya, walaupun gambar tapi disinilah desain teknologi yang begitu maju. Kemudian penguji berikutnya sebagai penguji kedua adalah Nur Fadli Utomo MPD, dan alhamdulillah pada hari ini dihadiri oleh rekan atau Kaprodi FPI Ibu Dr. Anda, sebentar lagi Dr. Haja Nur Hayati MPDI, dan Ibu dan nenek ini, Oma, Opa, ya Bapak hadir menyaksikan anaknya untuk ujian munakasah pada hari ini. Marilah kita sama-sama membuka acara ujian munakasah pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada saudari Devitania Enga memberikan gambaran pointer-pointer penting dalam temuan-temuan risetnya ini 5-7 menit. Disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing satu saya, Bapak Dr. Muhammad Idris MAG, yang sudah hadir, yang sudah membimbing dan hadir dalam ujian saya hari ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing dua saya, yakni Bapak Dr. Mustafa MPDI, yang telah membimbing dan hadir dalam ujian saya hari ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada penguji satu saya, yakni Bapak Sulaiman Mapiase LC MEduk PhD, yang telah hadir dalam ujian saya hari ini. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada penguji dua saya, Bapak Nur Fadli Utomo MPD, yang telah hadir dalam ujian saya hari ini. Juga Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Abrari Ilham MPD, yang sudah ada dalam ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Juga saya ucapkan kepada orang tua keluarga yang telah hadir dalam ujian saya hari ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang hak mendapatkan pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri di Minahasa Utara. Saya akan men-share PowerPoint yang sudah saya sediakan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan sekarang ini telah memiliki landasan yang lebih nyata dengan dilahirkannya serta disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ini. Akan tetapi masih terdapat banyak hal yang perlu kita kerjakan dalam sektor pendidikan agar bisa memfungsikan pendidikan nasional ini dengan baik. Dalam pendidikan nasional, jelas bahwa peran dari nilai-nilai agama penting dalam setiap proses pendidikan yang terjadi di lembaga pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh sikap spiritual, berbudi pekerti, berakhlak mulia, serta dapat beriman dan bertakwa. Berdasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 ini, posisi pendidikan agama Islam mencakup ke dalam beberapa pasal. Salah satunya yaitu pada pasal 12 ayat 1A yang berbunyi tentang peserta didik, yang berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama pula. Mengingat pendidikan agama sekarang ini wajib diselenggarakan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang dan jenis pendidikan itu wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
Oleh karenanya maka tentu dalam proses pembelajaran pendidikan agama, dalam hal ini pendidikan agama Islam, harus diajarkan oleh pendidik yang seagama. Namun secara realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 ini terkait hak dari peserta didik tersebut terdapat perbedaan dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena masih terdapat sekolah yang tidak ada pendidik, khususnya pendidik agama Islam. Kemudian sebagaimana pada penelitian yang telah dilakukan pada 2 sekolah, yakni SDN Suaan dan SDN Impres Kawangkoan, yang menjadi rujukan dari data pada penelitian peneliti, kedua sekolah tersebut memiliki peserta didik yang beragama Islam. Akan tetapi dalam proses pembelajaran pendidikan agama, peserta didik mengikuti ajaran dari agama lain, dalam hal ini yaitu pendidikan agama Kristen. Kemudian yang diajarkan pula oleh pendidik agama Kristen. Berdasarkan keterangan dari masing-masing pendidik agama sendiri, kedua sekolah ini memang tidak memiliki pendidik agama Islam meski terdapat peserta didik yang beragama Islam untuk tahun ajaran ini dengan jumlah 11 peserta didik untuk SD Ensuaan dan 15 peserta didik untuk SD Impres Kawangkoan. Namun karena sudah ada 4 peserta didik yang pindah, jadi sama, jumlah peserta didiknya jadi sama, 11 peserta didik. Selanjutnya sebaiknya tak usah baca naskah, ya, tak usah baca, langsung hasil. Baik. Untuk hasil penelitian dan pembahasan standarisasi untuk melaksanakan layanan pendidikan agama Islam pada SDN Suaan dan SDN Impres Kawangkoan di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, yakni yang pertama terkait standarisasi untuk melaksanakan layanan pendidikan agama Islam di SDN Suaan dan SDN Impres Kawangkoan. Keduanya sama-sama melihat terlebih dahulu dari keberadaan peserta didik yang beragama Islam sebagai acuan untuk memberikan layanan pendidikan agama, dalam hal ini pendidikan agama Islam yang sesuai dengan peserta didik. Yang kedua, dari pihak Dinas Pendidikan, yakni Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Orfika Lingkungan, untuk standar sekolah ditempatkan pendidikan agama juga melihat keadaan peserta didik yang beragama Islam apabila memenuhi rombongan belajar atau rombol, karena hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam pengadaan kuota atau formasi CPNS dan P3K guru agama sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 pasal yang keempat, bahwa minimal jumlah peserta didik itu yakni 15 wajib diberikan pendidikan agama. Kemudian yang ketiga, dari pihak Kementerian Agama, yakni Ibu Pengawas Pendidik PAI Kabupaten Minahasa Utara, Ibu Ramla Kolondam, untuk standar yakni juga harus ada peserta didik muslim dengan rasio minimal 15 peserta didik. Dengan begitu maka wajib sekolah mengadakan guru agama apabila memang belum mendapat kuota untuk guru agama pada seleksi CPNS dan P3K. Jika untuk rasio siswa di bawah 15 maka bisa diisi dengan guru agama yang bersertifikasi untuk mengajar di sekolah tersebut. Yang kedua, untuk standar realisasi hak mendapatkan pendidikan agama Islam berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 di SDN Suaan dan SDN Impres Kawangkoan. Yang pertama, secara umum pelaksanaan dari undang-undang ini telah terrealisasikan. Hal ini karena pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib yang diberikan di setiap sekolah. Akan tetapi untuk daerah-daerah yang memiliki mayoritas agama tertentu, pelaksanaannya belum merata. Seperti yang terjadi pada daerah di Minahasa Utara, untuk sekolah dasar khususnya SDN Suaan dan SDN Impres Kawangkoan masih terdapat peserta didik yang tidak diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama diajarkan oleh pendidik agama Kristen dengan mengikuti pembelajaran agama Kristen. Dengan begitu, maka realisasi dari Undang-Undang Sisdiknas Pasal 12 Ayat 1 tersebut belum terrealisasi sebagaimana mestinya. Yang terakhir, penutup, walaupun pada dasarnya pendidikan agama di sekolah wajib diberikan karena terdapat dalam kurikulum, namun terdapat faktor utama yang mendukung terlaksana layanan pendidikan agama Islam sesuai agama peserta didik oleh pendidik yang seagama dengan peserta didik, yaitu faktor kepemimpinan, inisiatif, dan kesadaran dari pimpinan sekolah, karena keberadaan dari pimpinan sekolah sangat mempengaruhi bagi terselenggaranya layanan pendidikan
agama di sekolah dan peningkatan mutu untuk pendidikan agama. Kemudian realisasi untuk Sisdiknas realisasi dari Undang-Undang Sisdiknas telah berjalan dalam lingkup pendidikan di Kabupaten Minahasa Utara. Namun terdapat beberapa sekolah yang belum merealisasikannya seperti pihak sekolah SDN Suan dan SDN Pres Kawangkoan, sehingga undang-undang tersebut belum terrealisasi sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya saya persilahkan penguji utama untuk menyampaikan pertanyaan. Saya persilahkan kepada Sulaiman Martia CLC, Induk dan PhD. Silakan Pak. Saya ingin mengawali dengan bertanya, apakah siswa yang diberikan kesempatan mengikuti pelajaran agama, pelajaran agamanya, agama Kristen, itu dikonsultasikan ke masing-masing orang tuanya atau hanya siswanya yang langsung ditanya apakah ada mau ikut pendidikan? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Untuk di SDN Suaan, saya mendapati bahwasanya pendidik agama Kristen ini terlebih dahulu menyampaikan kepada orang tua bahwa di situ tidak ada pendidik agama Islam. Namun terbagi dua pola dari orang tua sendiri, bahwa ada yang keberatan dan ada yang tidak keberatan. Sedangkan untuk yang keberatan itu, maka mereka mengikuti pendidikan agama Islam dengan belajar secara mandiri, seperti itu. Dan untuk di SDN Pres Kawangkoan, saya mendapati bahwasanya tidak ada dari sekolah kepada orang tua, sehingga di SDN Pres Kawangkoan itu semua secara merata belajar pendidikan agama Kristen. Terima kasih. Iya. Tapi Bapak sepertinya semua orang tua juga paling sudah mengetahui hal tersebut. Ada gambaran tidak, meskipun tidak detail, apakah semua siswa atau kira-kira berapa persen dari mereka yang masih mengikuti belajar agama Kristen di sekolahnya, juga samping itu orang tua yang memberikan pendidikan khusus di rumah atau di tempat yang formal seperti di koreksi sama dan lain-lain. Iya. Baik, terima kasih. Untuk data yang saya temukan, memang semua orang tua baik di SDN Suan dan SDN Pres Kawangkoan memberikan pendidikan agama di luar sekolah, yakni di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar. Namun tetap hal ini tidak dipungkiri menurut para orang tua, dengan mempelajari pendidikan agama Kristen di sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan agama Islam di sekolah, peserta didik ini terdapat beberapa peserta didik yang menurut orang tua telah merasakan dampak daripada mereka sudah mempelajari agama Kristen di sekolah. Ya, seperti pada orang tua untuk di orang tua yang di SDN Suaan, ada bapak namanya Bapak Sri Yanto. Bapak tersebut anaknya merupakan pindahan dari sekolah di Kota Manado dan dipindahkan di sekolah SDN Suaan, dan dari hasil penelitian yang telah didapat, menurut Bapak Srianto tersebut, dia merasakan dampak daripada anaknya setelah mempelajari pendidikan agama Kristen di sekolah di SDN Suaan, yang mana dampaknya seperti sikap berdoa yang sudah ke arah daripada orang beragama Kristen, seperti itu, sehingga bahkan bapak tersebut memberikan teguran kepada pihak sekolah akan hal tersebut,
Untuk itu maka peserta didik tersebut juga anak dari Bapak Srianto itu merupakan salah satu peserta didik yang belajar pendidikan agama Islam secara mandiri. Tapi ini untuk di SDN Suaan, Bapak. Kalau dari SD Impres Kawangkoan, terdapat peserta didik atau dari orang tua yang merasakan dampak daripada anaknya, yang merasakan bahwa anaknya sudah hafal doa-doa seperti yang pada umumnya kita sudah ketahui, kemudian lagu-lagu rohani seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, bagi saya mengetahui ajaran agama lain sebagai seorang muslim adalah bagian dari literasi atau pengetahuan sosial yang sepantasnya dimiliki oleh orang. Hanya saja dalam konteks di mana sekolah yang ini saya pikir riskan ya, resikonya bisa menimbulkan tanda-tanda yang besar masyarakat khususnya, sehingga bisa ada pikiran-pikiran atau tuduhan terhadap sekolah yang melakukan aktivitas diskriminasi. Jadi seharusnya tidak seperti itu ya. Artinya kalau kita mau menerangkan anak-anak kita ajaran agama lain, itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Dan dalam kenapa Anda tidak tegaskan dalam diskusi ini bahwa itu melanggar undang-undang? Baik, terima kasih. Ya. Alasan karena anak ini mau memiliki kebebasan dalam memilih. Kalau kita dari 19 tahun atas seorang istri yang bebas ya terjadi, tapi di usia seperti itu, saya pikir itu ada harus kapan dan seharusnya bagaimana? Saya punya cerita. Ini bisa ada tambahan atau menambahkan khususnya.
lalu mungkin Anda tawarkan jalan keluar yang siap. Di sisi lain, saya pikir setelah kita mendengarkan cerita seperti ini, ini sudah menjadi dosa kita semua kalau ini tidak diselesaikan. Ini dari IAIN sebagai salah satu institusi yang memproduksi calon-calon guru agama Islam dalam jumlah ratusan setiap tahun. Adalah sangat tidak masuk akal kalau itu sudah diselenggarakan. Sehingga ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak punya guru dalam Islam apapun kondisinya. Saya tahu bahwa ada persoalan kebijakan di sana. Saja pertanyaan siapa yang akan siapa yang akan menggaji mereka. Tapi terlepas dari persoalan teknis itu, saya pikir PHI dalam hal ini punya tanggung jawab moral. Jadi saya akan jalan keluar karena seperti yang disebutkan sebelumnya pada yang sebelumnya salah ada salah sesuatu yang kenapa tidak yang di drop ke sana, tapi yang so masalahnya perlu banyak kebijakan. Misalnya yang PHI melakukan kerjasama secara struktural yang berbeda dengan sesuatu masyarakat. Implementasinya tinggal mengakomodasi dengan memperdayakan mahasiswa kita yang punya potensi merasa mudah untuk membantu orang-orang di sana tanpa menginginkan bahwa kita sebagai seorang muslim perlu secara khusus dan belajar secara khusus dan dalam agama lain. Ini dengan cara yang bisa jawabkan. Itu mungkin bisa nanti ada bisa pikirkan kembali catatan saya untuk memperkaya pembahasan dan diskusi yang ada dari seluruh finalisasi diskusinya. Dan terakhir, saya sangat berharap Anda bisa menuliskan kembali skripsi ini dalam bentuk makalah ya, ditulis dengan baik, lalu diterbitkan entah di jurnal atau di mana, supaya bisa menjadi bahan acuan para pengambil kebijakan dalam bidang khususnya di daerah minoritas di Asia Utara. Saya pikir sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sulaiman Martiase jauh-jauh dari Amerika ini sudah memberikan masukan bahwa tulisan ini seharusnya nanti supaya bisa berkontribusi ya nanti dimuat dalam sebuah jurnal ya, minimal jurnal IAIN. Tapi saya kira ya mudah-mudahan bisa ke posisi Sinta yang berlevel lah, karena ini sangat penting ya. Kita ada dua sisi ya yang dianalisa oleh pemohon utama. Pertama, sisi bahwa dengan adanya interkoneksi antar agama itu adalah memberikan informasi ya berkaitan mengenai literasi sosial ya. Ya, paling tidak dari sisi sosial keagamaan ya bisa memberikan informasi. Hanya yang kedua ya sangat riskan karena dia masih
belum level SMP SMA yang masih di bawah, sehingga dari sisi akidah tauhid bisa mengganggu, dan itu harus tegas ya bahwa ini berlawanan atau bertentangan dengan aturan. Jadi aturan-aturan itu ya ada ketegasan, tapi di lain sisi secara akademik keilmuan bahwa memang Islam ya kita tidak bisa menutup informasi agama dari semua agama yang ada. Untuk apa? Ya untuk kita ya itu dalam Al-Quran takruf, lebih mengenali, lebih memahami, lebih mengenali, sehingga kita lebih memperkaya hasanah berpikir kita. Jadi jangan kita sektoral dalam arti bahwa kita tidak mau menerima informasi agama lain, tetapi kita membuka dari sisi keilmuan untuk menerima, memahami informasi-informasi atau berkaitan mengenai literasi keagamaan itu. Untuk apa? Ya sehingga kita tidak bisa kaku ya memahami agama-agama lain dalam sisi akademik keilmuan. Kira-kira menurut pemakalah Devi ya berkaitan skripsi Anda ini, apa sisi-sisi yang menariknya di situ ya antara dua sisi ini yang disampaikan tadi, bahwa di lain sisi orang Muslim yang mengajarkan keagamaan juga orang Kristen, dan ini perintah dari pimpinan kan, namanya pimpinan memerintah ya dilaksanakan. Nah, di lain sisi tadi ya itu juga perintah pimpinan karena tidak ada gurunya ya, masing-masing tidak punya guru. Solusinya kira-kira gimana? Baik, terima kasih Bapak. Dalam hal dua sisi tersebut, saya sebagai peneliti memberikan solusi kiranya bahwa kedua sekolah ini jika memang belum dapat menyediakan guru agama sebagaimana yang diusahakan oleh pimpinan sekolah, maka kiranya dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang sudah ada guru agamanya di dekat sekolah di wilayah sekitar sekolah tersebut, agar supaya hak dari para peserta didik ini masih dapat terpenuhi dengan mempelajari pendidikan agama yang sesuai dengan agama mereka. Yang kedua, bisa dengan bekerja sama juga dengan lembaga keagamaan yang ada di wilayah sekitar dari kedua sekolah tersebut, misalkan atau bisa dengan pengurus BTM masjid atau bahkan guru-guru di TPA tempat mengaji, agar dapat menjalin kerjasama untuk mengajar kepada peserta didik yang ada di kedua sekolah tersebut. Baik, selanjutnya saya persilahkan penguji kedua Bapak Nur Fadlu Utomo untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pak penguji, Pak Pemerintah, ya kedua, sekretaris penguji, Mustafa, kemudian tidak penguji satu, Profesor Bapak Yasir, PhD, dan terutama di pertanian sudah sampai di tahap terakhir ini ya, Jerman dan Asia. Jadi langsung saja. Jadi sama seperti yang saya di yang sebelumnya, tetap karena memang tidak terlaksana dengan baik, sisdiknas itu tidak ada, maksudnya tidak sesuai pelaksanaannya di lapangan seperti itu. Jadi kita ya sebagai institusi keagamaan Islam juga di Sulawesi Utara, jadi kita baiknya melakukan MOU seperti itu. Nah itu dari sisi kita untuk jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk prodi mungkin bisa mempush anak-anak untuk bisa PPKT, yaitu PPL sama KKN di situ. Kemudian nanti juga penelitian di situ, entah membuat media ataupun melaksanakan pengajaran ataupun melaksanakan evaluasi pendidikannya atau materinya, apakah materi sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh guru agama Kristen ini gitu kan. Jadi misalnya kalau tadi solusi dari Bapak Sulaiman gitu ya, jadi nggak apa-apa sih itu guru agama Kristen, tapi untuk materinya gitu dengan buku paket agama Islam, nanti mungkin jadikan bisa jadi solusi di sekolah. Nanti kan pasti
Sekolah sempat minta enggak untuk hasil ininya, hasil tulisannya ini? Iya, naskahnya. Sebenarnya kalau Tidak ada permintaan dari pihak sekolah. nah, baiknya nanti kalau bisa gitu ya, buat laporannya atau jurnalnya sampaikan ke sekolah ya, bahwa Bu, ini kita belum berdasarkan dari hasil teliti saya gitu. Sisdiknas ini masih belum jalan gitu ya. Kemudian nanti bisa juga dari beberapa saran dari dosen-dosen kami gitu. Ini gitu, seperti itu. Jadi nanti boleh disampaikan ke sekolah. Ya, entah nanti didengar atau enggak ya. Semoga bisa direalisasikan seperti itu. Dan mungkin bahasanya nanti disampaikan dengan bahasa yang baik gitu ya, supaya tidak terkesan Jadi kita juga harus notif ke sekolah gitu, tidak sekedar selesai di sini gitu jadi penelitian, tapi kita juga notif ke sekolahnya gitu ya, seperti itu. Itu sih saran dari saya, karena memang ini agak di luar dari bidang ilmu saya itu. Cuma saya berusaha ini memberi perspektif saya soal penelitian ini. Kemudian untuk tulisan-tulisannya, mungkin di kesimpulan tadi ada yang kurang ya untuk alasan kenapa tidak terlaksananya itu. Ya, mungkin sudah dipaparin di bab 4 itu tentang rombel yang minimal 15 orang itu, dan siswanya baru ada 11 dengan 9 deh. Berapa tadi? Sama-sama 11 ya. Oh ya, sama-sama 11. Nah, karena itu mungkin menjadi faktor tidak diadakannya guru seperti ya, tenaga pendidik, karena minimal kuota rombel tidak terpenuhi seperti itu. Nah, nanti mungkin itu jadi faktor, ini jelaskan kesimpulan juga. Kemudian nanti juga diberikan solusi gitu, atau saran di bab 5-nya itu mengenai bagaimana nanti kita mau kerjasama dari IAIN gitu, melakukan MOU gitu, dengan sekolah mungkin tetap bisa memberikan saran mengenai bahwa oh ya gurunya nggak apa-apa gitu pakai agama Kristen gitu ya, tapi materinya yang kita sesuaikan sesuai dengan paket agama Islam misalnya. Dan kemudian juga untuk teman-teman yang mahasiswa gitu yang mau meneliti, yang masih bingung judulnya, mungkin bisa buat media pembelajaran ataupun materi ajar yang simple untuk bisa diterjunkan ke sekolah seperti itu dalam solusi jangka pendeknya seperti itu. Jadi bisa membantu siswa setidaknya gitu, ada yang bisa diberikan kepada mereka. Oke, itu saja sih dari saya sedikit. Saya sudah tulis semua. Ini ada beberapa tipe-tipe juga tulisan. Saya sudah tandai. Saya kembalikan ke penguji. Baik, terima kasih Pak Nurfadil Utomo, MPD. Jadi memang hari ini saudara diuji hanya mau dipromosikan ya. Kita tidak mengkritisi lagi secara teknis, makanya tadi saya tegur jangan baca naskah menyampaikan paparan ya. Langsung saja pointer-pointer penting ya. Disampaikan, karena hari ini Anda dipromosikan, jadi kita tidak bicara teknis lagi. Yang kita bicarakan adalah bahwa ini adalah betul-betul hasil telah Anda ya mengenai sebuah kajian Sisdiknas, kemudian relevansinya dengan masyarakat yang begitu fenomenal ya. Informasi ini sangat fenomenal karena dan menarik. Mengapa ya? Ternyata ada dua ya yang informasi yang bisa kita perkuat data itu, bahwa pertama Sisdiknas ini diatur ya. Saya kebetulan agak dekat dengan Pak Malik Fajar yang membuat aturan ini. Ini diperuntukkan karena adanya orang-orang Kristen yang di tempat mayoritas yang mengajarkan Kristen. Makanya beliau buat, karena banyak laporan, banyak informasi itu untuk lebih fair kan, berdasarkan undang-undang dalam aturan ya pasal 29 itu ya kita berikan kebebasan memeluk sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi ini kan tidak, dan data itu ternyata masih ada yang Anda temukan bahwa orang Kristen mengajar orang Islam. Tentu kita ya, saya sebagai orang beragama berterima kasih karena kita dapatkan informasi mengenai ajaran Kristen ya, dapatkan literasi keagamaan. Hanya di lain sisi memang agak riskan karena masih usia itu kan. Ya mahasiswa YN saja studi banding saja kadang-kadang ya ada sebagian kan masuk Kristen. Karena kenapa ya itu dipahami, tapi bagi kita silahkan saja memilih agama, karena agama itu kan sebuah kebebasan.
Hanya agak riskannya di situ bisa kita disoal oleh masyarakat umum itu ya, luas. Yang kedua, bahwa ya undang-undang ini dapat dipahami ya bukan barangkali belum berjalan sebagaimana mestinya, tapi belum maksimal karena itu tadi ada alasannya rombel itu. Ya rombongan belajar itu aturan resminya juga bahwa ya kalau hanya sekian kan ya bagaimana kita mau buatkan aturannya, yang bayarnya siapa? Di situ problemnya ya. Nanti lebih dipertegas dari sisi itu. Baik, selanjutnya saya persilahkan Pak Sekretaris juga selaku pembimbing kedua, dan hari ini beliau adalah Dewan Penguji Bapak Dr. Mustafa MPD. Silakan Bu ya. Terima kasih Pak dan sidang Pak Idris, kemudian penguji 1 dan 2 Pak Sulaiman, Pak lupa saya nama beliau nih, Fadli. Fadli. Iya. Fadli. Kalau dari saya sudah ini penguji 1 dan 2 sudah mendengarkan tadi pemaparan beliau, masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Lalu bagi saya begini, karena ini adalah berkaitan erat dengan undang-undang, bagaimana pelaksanaan pendidikan itu terlaksana dengan baik sampai di daerah ini, sampai ke daerah. Karena ini adalah berbicara tentang undang-undang, yang perlu dipahami pertama bahwa pelaksanaan pendidikan itu payung hukumnya, artinya ada di bawah undang-undang atau diatur oleh pemerintah. Yang pertama, gunanya adalah agar penyelenggaraan pendidikan itu tidak keluar garis atau di luar jalur yang semestinya dilaksanakan, sehingga nanti menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Masalah apa? Di antaranya adalah bisa masalah di bidang agama itu sendiri. Tadi disebutkan atau waktu ujian bulan lalu disebutkan bahwa saya juga mengomentari kalau umpamanya masalah agama itu diajarkan oleh guru yang non-Islam, non-Muslim umpamanya, ini masalah besar. Kenapa? Karena anak-anak tingkat SD itu belum bisa membedakan, belum bisa memahami dengan baik. Jika kalau diberikan agama itu baik dalam masalah akidah, ibadah dan akhlak atau tata cara dan adab, yang di luar agama tentu itulah yang mereka pahami. Nah, tadi juga sudah dijawab oleh peneliti bahwa salah satu solusinya adalah bagaimana bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama atau pendidik-pendidik sekolah-sekolah atau guru-guru agama yang ada di sekitar itu. Nah, tapi kan ini adalah solusi dari persoalan yang diteliti sekarang. Tadi juga Pak Sulaiman juga sudah memberikan contoh bahwa di sekolah tertentu juga ada masalah-masalah yang tidak adanya guru agama Islam Bapak, itu tingkat SMP. Oleh karena itu, ini sekali lagi adalah perlu dicermati dengan baik. Oleh maka dalam kesempatan ini, kalau dilihat lagi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional itu harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, kehidupan lokal, nasional, dan global. Nah ini. Lalu pasal ada erat hubungannya dengan di sini yang barangkali juga tidak dimuat dalam layanan dan kemudahan dalam pendidikan itu pada pasal 11 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003
23 nomor 20 itu disebutkan ada satu hal ini, ada undang-undang bahwa pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah peneliti melihat aturan otonomi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pendidikan? Kalau hal ini bisa didekatkan umpamanya aturan-aturan pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan pendidikan, ini akan dapat menjamin keberlangsungannya pendidikan itu sesuai dengan masalah yang dihadapi sekarang. Nah, bagaimana untuk mengungkapkan ini? Harus undang-undang harus dikombin dengan undang-undang yang lain, artinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 11 Ayat 1 itu. Nah, walaupun tadi juga sudah dibilangkan ada batasan-batasan, tetapi ini barangkali bisa memberikan kebijakan oleh pemerintah daerah. Taruhlah siswanya berapa? 11 orang ya? 11. Tapi hal ini kan juga sangat memprihatinkan sebenarnya. Nah, padahal kalau dilihat juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 umpamanya, pemerintah daerah sebagaimana pasal 10 dan 3 yang di dalamnya memuat tentang sentralisasi agama oleh pemerintah pusat, itu disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan urusan agama misalnya menetapkan hari libur, memberikan pengakuan terhadap keberadaan agama, menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan kehidupan keagamaan. Sebagian tertentu pemerintah lainnya ya khusus di bidang keagamaan, sebagaimana kegiatan di pemerintah daerah itu untuk meningkatkan keikutsertaan dan menumbuhkan kehidupan keagamaan. Nah, ini pada pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebenarnya kalau dilihat, yang terkait dengan tadi dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah, jadi sehingga bahwa bagaimana pelayanan pendidikan di sekolah, terutama di bidang keagamaan itu sebenarnya memang harus dilihat dari keterkaitan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Nah, inilah nanti yang dapat memperkuat. Sekalipun tadi sudah disebutkan harus ada solusi, harus ada masukan-masukan yang mesti dibuat nanti. Nah, tetapi payung hukumnya itu yang penting dulu dilihat atau dikombin antara satu undang-undang dengan undang. Barangkali juga pemerintah Minahasa Utara tidak mengerti juga kadang-kadang melihat hal ini, maka dia sebagai peneliti juga harus melihat terus memasukkan aturan-aturan ini. Nah, sehingga nanti pelaksanaan atau yang menjadi masalah sekarang ini di dua sekolah bisa saja banyak. Kan belum diteliti semua berapa sekolah SD yang ada di Minahasa Utara. Mungkin ini dua yang menjadi sampel, mungkin banyak kajian atau sampel-sampel yang lain yang memang masalahnya sama atau bisa juga lebih krusial dari ini. Oleh karena itu adalah ini adalah sekali lagi kalau saya melihat ini adalah tantangan global sebenarnya. Ini bukan persoalan biasa. Tadi saya seminar di inspektorat di direktorat sana. Itu sudah ada undang-undang umpamanya atau bagaimana solusi tentang bagaimana sekarang ini apa yang disebut dengan bagaimana menyikapi dunia global dari hasil-hasil umpamanya hasil-hasil peperangan umpamanya, dampak-dampak peperangan umpamanya. Jadi semuanya sekarang sudah global, jadi tidak hanya persoalan-persoalan lokal sebenarnya. Nah, dulu
Jadi artinya bahwa sekarang penelitian ini harus ada endingnya. Saya masih ingat dulu kepada Pak Dr. Sulaiman tahun berapa, 2008 dulu atau 2009, bahwa hasil-hasil penelitian ini sebenarnya yang kita bikin harus ada endingnya, solusinya. Nah, solusi atau endingnya itu memang kita yang sebagai peneliti untuk mencarikan jalan keluar dari bermacam atau masalah-masalah yang kita keluarkan. Nah, inilah mudah-mudahan ini luar biasa. Ini saya lihat di skripsi di Padilla ini untuk bisa dipublikasikan langsung. Saya sudah bilang, Pak pembimbing 1 juga sudah bilang. Terakhir tadi Pak Dokter yang dari Amerika ini sudah melegitimasi juga bahwa ini perlu dipublikasikan di Amerika aja nanti, Ustaz. Nah, cuman itu tambah undang-undang untuk menguatkan sekali lagi bahwa ini sangat urgen kelihatannya. Nah, jadi demikian sebagai tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Mustafa MPDI atas masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan terakhir dari saya ya. Kira-kira menurut saudara, sekiranya informasi ini ditahu oleh Sisdiknas atau siapapun juga ya pemangku, kan ada 2 di sini ya, baik dari sisi kepala sekolahnya atau di dinas pendidikan. Kira-kira menurut Anda bagaimana sikap Anda ketika merespon hasil riset Anda ini? Ketika direspon, maksudnya ketika direspon Ya, informasi ini ketika sampai ke sana kira-kira menurut Anda gimana kira-kira menurut? Terima kasih. Tentu sebagai peneliti akan fenomena ini, saya sangat berharap akan perubahan untuk kedepannya. Jika memang nanti akan direspon, tentu sangat bersyukur bahwa ternyata penelitian yang saya lakukan ini memang betul-betul urgent, sangat darurat, sehingga memang harus ada perubahan seperti itu. Kalau sekiranya Anda ditunjuk sebagai guru agama di sana, sekiranya berandai-andai, gimana respon Anda? Saya ditunjuk Sebagai guru agama di sana. terima kasih. Saya menjadi atau ditempatkan di sekolah yang ada fenomena ini tentu menjadi tantangan bagi saya akan pada proses pembelajaran, karena dengan melihat sebelumnya bahwa mereka sudah mempelajari pendidikan agama Kristen. Untuk itu merupakan tantangan bagi saya agar dapat merubah pandangan mereka atau bahkan memperdalam pengetahuan mereka akan pendidikan agama Islam, baik itu dalam hal adab, terlebih khusus dalam hal adab dan akhlak, karena dengan mereka mempelajari pendidikan agama Kristen pada sebelumnya, tentu itu sangat sangat menjadi tantangan bagi saya. Baik, saya ucapkan selamat ya. Jadi narasi-narasi keagamaan itu kita lebih perkuat sehingga nanti bisa menghasilkan nilai-nilai yang lebih moderasi keagamaan. Itu yang intinya kita mau bangun di Fakultas Tarbiyah khususnya dan IAIN pada umumnya, karena penggagas transliterasi ini ya saya kira sangat bagus untuk kita kembangkan ya, pengembangan trans keagamaan ini. Sekali lagi selamat ya, Anda sudah ujian dan hari ini tentu ya sekiranya ini bisa dicetak dalam bentuk buku. Mudah-mudahan pertama kita cetak dalam bentuk buku, yang kedua mudah-mudahan ini bisa secepatnya dalam waktu singkat ini bisa dibentuk ditulis dalam jurnal, karena ini informasinya sangat penting ya sebagai kontribusi kepada negara, kontribusi juga kepada agama. Ya, sekali lagi selamat. Baik, terima kasih para Dewan Penguji telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan untuk sementara sidang kita skor. Dengan selesainya sidang untuk menentukan hasil dari saudara Devi Tania, enggak ya?
Ketua sidang saya sendiri Dr. Muhammad Idris MAG, Sekretaris sidang adalah Dr. Mustafa MPDI, penguji 1 atau penguji utama Sulaiman Mapias CLC MDuk PhD, penguji kedua Nur Fadli Utomo MPD. Pada hari ini saudara, kami semua mengucapkan selamat dan menghasilkan nilai ya ini luar biasa ya. Saya baru membimbing ini dapat nilai agak tinggi nih, 97. Ya, sekian ya. Selamat ya. Ini kalau Anda cepat ini kan bisa menghasilkan cum laude ini. Berapa bulan ini? Satu bulan tanggal berapa? 9. Ya, banyak selamat lah. Ini bagus sananya Ibu. Hanya agak lelet sedikit. Sekiranya cepat berapa tahun? Berapa tahun selesai ya? 4 tahun lebih. Atau lebih kan? Sekiranya pas 4 tahun itu menarik itu. Jadi sekali lagi kami semua para dewan penguji, ada Pak Sulaiman Mapiase tentu, dan Sulaiman Mapiase juga baru kasih ini. Biasa saya tim baru dapat nilai yang agak tinggi semua. Nilai ya lumayan di atas rata-rata. Ya. Saya biasanya kasih hanya 9, maksimal 93, ini di atas itu ya. Di atas. Ini nilaimu 97 loh itu. Tinggi sekali ya. DP pembimbing 100%. Ya, saudara Devita Nyenga ya. Di bawah ini ya NIM 17.3.3053 Prodi PAI dengan judul skripsi implementasi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang hak mendapatkan pendidikan agama Islam pada sekolah dasar negeri di Minahasa Utara. Telah melakukan ujian skripsi pada hari ini Rabu tanggal 9 Februari 2002 jam 10 sampai selesai di ruang ujian. Menyatakan dengan benar-benar bahwa saya di sini ya, saudara ini bertanda tangan dan diberi waktu 1 bulan. Ya, jadi mulai hari ini sampai 9 bulan 3. Ya. Nah, ini penting diperhatikan karena kapan tertunda satu itu tidak diuji kembali. Dan boleh jadi uji judulnya diganti. Nah, ini serial ditegaskan, ada beberapa kemarin saya tidak mau tanda tangan waktu itu saya tekan karena kan sudah ada di situ dan dibacakan dan di atas materai Anda sudah tanda tangan seperti hari ini sudah tanda tangan. Jadi jangan sampai terbuai Anda sudah selesai nilai tinggi akhirnya tidak perbaikan. Dan hari ini perbaikan Anda juga tidak ini, barangkali 1-2 hari bisa Anda secepatnya, hanya dikasih waktu maksimal ini 1 bulan ya. Jadi 1-2 hari saya segera diperbaiki karena ada beberapa yang di sini saya sudah coret-coret karena ini adalah sangat fantastis hasil riset Anda dan ya saya sering ulang-ulang bahwa ini skripsi ya, tapi ini rasa tesis dan saya berharap Anda lanjut ke S2 ya. Saya kebetulan Prodi PAI ya, silahkan masuk Prodi PAI ya, ini bagus ya. Jadi nanti kembangkan bakat-bakat riset Anda. Sekali lagi selamat. Barangkali ada Kaprodi disampaikan, silakan. Terima kasih. Walaupun 1 bulan dikasih di sini surat pernyataannya, saudara tanda tangan. Insya Allah tanggal 21 ada yudisium. 24 yudisium. Batas pendaftaran tanggal 21. Jadi sebentar malam kurangi dulu tidur, ya Pak, karena belum berhak memakai titel sarjana SPD karena belum ya, pergunakan waktu yang terdekat karena masih banyak yang mau direvisi tahapan-tahapan, harus ada jurnal ya, jurnal kita bisa masuk, belum lagi di perpustakaan ya. Terima kasih, selamat ya. Oke, itu Ibu Kaprodi ya, sudah diucapkan selamat ya. Barusan juga Ibu Kaprodi, barangkali nilai seperti ini barangkali Sudah langka kan, unik kan, Sudah tidak begitu banyak ya. Ya. Biasanya standar di 95. Ini 97 lagi. 97. Ini dengan nilai hasilnya dia Pak? Iya. Sudah jumlah total ini belum? Sudah di total, itu luar biasa ini ya. Baik, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Ada mau sampaikan? Oke. Semoga hasil-hasil ini ya berkah ya. Kita harapkan jadi nilai itu bukan tingginya, tapi keberkahannya ya. Berinteraksi dengan sesama ya, berkata, bersikap, yaitu memberikan nilai yang terbaik kepada seseorang.
Jadi ini tim saya ini Dewan Penguji, jarang saya pelit nilai Bu. Saya itu memberi karena saya mau kasih uang terbatas. Saya kasih nilai saya. Saya bersedekah dengan nilai karena itu mahasiswa kalau kita pelit marah-marah sama kita. Jadi kita kasih nilai banyak-banyak. Nah, itu barangkali salah satu kita metode dosen kita bersedekah lewat nilai, memberikan nilai sehingga anak-anak kita sukses. Termasuk ini memang agak pintar ya. Selamat ya. Sekali lagi saya tunggu di pasca sarjana kamu lanjut ya sudah nanti suruh lanjut Bu ya. Jangan suruh kawin dulu. Kawin dulu lah, Pak. Lanjut dulu lah. Kalau mau seperti saya nanti S3 baru saya nikah saya. Karena begitu indahnya kalau kita riset itu. Makanya Sampai hari kawin ini. dulu. Seperti ini. Oke, marilah kita mengakhiri ujian munakasah ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sidang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini foto dulu. Kamu dulu bareng ibu. Kemarin proposal pakai jas. Mak, sini. Sini. Umur kamu seberapa kan? 90. Loh, Sini Mak, sini. masih suasana 17 tahun ke atas sih. Sinilah semangat. Semangatnya tinggi. Ayo Mak, sini Mak. Ayo, sini Pas. Masih menyaksikan cucu. Ayo. Ya, ibu di sini sayang. Oke. Oke.